Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 2A1 di sini akan menjelaskan materi tentang struktur pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri Wulan Andriani Saputri, yang kedua ada Kamila Talika Basri, dan yang ketiga ada Zahra Nur Amalina. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, kita akan bahas tentang bentuk dan sistem pemerintahan yang dianut negara Indonesia. Sistem pemerintahan adalah tatanan yang terdiri dari berbagai macam komponen yang saling berketergantungan satu sama lain untuk memperoleh tujuan serta fungsi pemerintahan yang sesungguhnya. Dari bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahan Indonesia dengan jelas terlihat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi, bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik. Sedangkan untuk sistem pemerintahannya adalah presidensial, di mana dalam hal ini presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia memang dipimpin oleh seorang presiden. Nah, bunyi pasalnya sebagai berikut. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, di sini dapat kita lihat ada struktur dari pemerintahan Indonesia, di mana Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pemegang kekuasaan tertinggi yang dijadikan dasar dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian di bawahnya ada beberapa lembaga yang bertanggung jawab. Di antaranya ada lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Pertama-tama, di sini saya akan membahas tentang lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah sebuah lembaga yang mewakili seluruh rakyat dalam menyusun undang-undang serta ikut mengawasi atas implementasi undang-undang oleh badan eksekutif. Yang termasuk dalam lembaga legislatif diantaranya adalah 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR adalah salah satu lembaga negara yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dahulu sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga negara tertinggi. Tugas dan wewenang MPR antara lain: 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. 3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. 4. Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. 5. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler. Yang kedua, kita akan membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Adapun tugas dan wewenang DPR antara lain: 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD. Yang keempat, menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah. 6. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. 8. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. 9. Memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial.
10. Memilih 3 orang calon anggota Hakim Konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan. Adapun fungsi dan hak DPR adalah sebagai berikut. 1. Fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang. 2. Fungsi anggaran berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama Presiden. 3. Fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. DPR diberikan hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, antara lain hak interpelasi, hak DPR untuk meminta keterangan pada Presiden, hak angket yaitu hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan Presiden atau pemerintah, hak menyampaikan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hak imunitas yaitu hak DPR untuk tidak dituntut dalam pengadilan, hak mengajukan usul RUU. Nah, selanjutnya kita akan membahas Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD ini terdiri dari setiap provinsinya adalah 4 orang dengan masa jabatan 5 tahun. Fungsi, tugas, dan wewenang DPD mengacu pada ketentuan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 dan tata tertib DPD RI bahwa setiap lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sedangkan tugas dan wewenang DPD RI adalah untuk yang pertama yaitu pengajuan usul rancangan undang-undang. Yang kedua, pembahasan rancangan undang-undang. Yang ketiga, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK. 4. Pengawasan atas pelaksanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kedua dari Ulan, yaitu tentang lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif mempunyai kekuasaan dan wewenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberikan sanksi terhadap siapapun yang melanggarnya. Badan Yudikatif Indonesia berfungsi juga untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia kini dikenal adanya 3 bidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan tersebut. Di antaranya yang pertama Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir yaitu Komisi Yudisial. Baiklah, untuk yang pertama yakni Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini mempunyai tugas untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas untuk membina keseragaman dan penerapan hukum melalui keputusan kasasi dan meninjau kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh negara Indonesia ini diterapkan secara adil, tepat, dan dengan benar. Baiklah, sebelum kembali ke penjelasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kasasi. Apakah itu kasasi? Kasasi adalah suatu upaya hukum yang biasa dilakukan atau diminta oleh satu orang atau kedua belah pihak terhadap suatu keputusan pengadilan tinggi. Terdakwah maupun penuntut umum dapat mengajukan kasasi bila merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membawahi beberapa peradilan. Yang pertama peradilan umum, yang kedua peradilan militer, yang ketiga peradilan agama, dan yang terakhir peradilan tata negara. Mahkamah Agung juga memiliki suatu fungsi untuk menasihati dan memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Selain itu juga, Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. Grasi adalah pengampunan, suatu perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Berlanjut yang kedua. Yang kedua yakni Mahkamah Konstitusi atau biasa dibilang dengan MK.
Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas untuk mengurus tuntunan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai tugas mengawal dan merumuskan amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi juga berhak untuk mencabut peraturan yang tidak adil dan bertentangan dengan undang-undang. Ada beberapa tugas Mahkamah Konstitusi antara lain yaitu memutuskan persengketaan, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan dan persengketaan. Memiliki kewajiban memberikan keputusan tentang pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai undang-undang, bertugas menerima usulan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dari DPR untuk segera ditindaklanjuti. Dan bagian yang terakhir dari lembaga yudisial yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini mempunyai tugas untuk mengawasi para hakim dalam memutus perkara maupun keluhan masyarakat terhadap hakim. Adapun tugas-tugas Komisi Yudisial sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pendaftaran calon hakim agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Yang ketiga, menetapkan calon hakim agung. Dan tugas yang terakhir yaitu mengajukan calon hakim agung ke DPR. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Ramalina, ingin melanjutkan presentasi dari Kamila Tarika Rahim. Nah, saya akan membahas tentang lembaga eksekutif dan lembaga eksaminatif. Nah, kita membahas dulu tentang lembaga eksekutif. Apa sih itu lembaga eksekutif? Lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang diberi tugas untuk menjalankan seluruh undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif itu ada presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan diberi kesempatan selama 2 periode atau 10 tahun. Di sini saya akan membahas tentang tugas presiden terlebih dahulu. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Yang ketiga, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut DPR. Yang keempat, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima, menetapkan peraturan pemerintah. Yang keenam, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Yang ketujuh, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan undang-undang. Yang kedelapan, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Lanjut, kita akan membahas tentang wakil presiden. Siapa sih yang gak kenal wakil presiden? Yaps, betul, yang membantu kepala negara atau yang membantu presiden kita, sekaligus kepala pemerintahan Indonesia yang bersifat luar seorang presiden sebagai kepala negara. Sebagai pembantu kepala pemerintahan, wakil presiden adalah pembantu presiden yang kualitasnya bantuannya di atas bantuan yang diberikan oleh menteri, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas pemerintah sehari-hari yang menjabat selama 5 tahun. Yang terakhir, lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif adalah lembaga tinggi negara yang diberi tugas oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan evaluasi atau pemeriksaan atas suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi atau orang dalam penggunaan keuangan negara. Undang-Undang Dasar 1945 menunjuk BPK yang menjalankan tugas ini. Nah, ada yang belum tahu kan pasti tentang BPK? Yuk kita bahas tentang BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan Negara. Badan Pemeriksaan Keuangan atau yang kita sebut BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Lanjut, kita akan membahas tentang tugas-tugas dan fungsi Badan Pemeriksaan Keuangan. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Bank Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain mengelola keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK memiliki 10 wewenang. Yang pertama ada menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Yang kedua, meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan surat-surat atau bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan uang. Yang keempat, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan Negara. Yang kelima, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintahan pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keenam, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketujuh, menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksaan di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Yang kedelapan, membina jabatan fungsional pemeriksa. Yang kesembilan, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan. Yang kesepuluh, yang terakhir yaitu memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan ya tentang struktur pemerintahan negara yang ada di Indonesia, yaitu apa aja nama lembaganya, fungsi, tugas, hak, serta wewenangnya. Sebelumnya kita bahas lagi yuk nama lembaga supaya kalian ingat lagi. Yang pertama ada lembaga legislatif, yang kedua ada lembaga yudikatif, yang ketiga ada lembaga eksekutif, dan yang terakhir ada lembaga eksaminatif. Oke, jadi cukup sekian pembahasan materi yang kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi. Kami terima kasih untuk Pak Wirya selaku dosen pembimbing teori dan prinsip PKN. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.